Kita masuk ke soal nomor 24. Nah, di nomor 24 ini saya ada mencoret informasi di soal karena salah ya. Karena begini, kenapa saya bisa berani bilang salah nih? Perhatiin ya. Jadi di soal tadinya bilangnya gini. Perusahaan Z memiliki kurva, ini sebenarnya juga salah, bukan kurva nih. Ya, kalau ada persamaan ini namanya persamaan matematik nih, bukan kurva. Ya, kecuali perusahaan Z memiliki kurva permintaan sebagai berikut, terus di bawahnya ada gambar kurva yang kayak begini. Nah, itu baru kurva ya. Kalau fungsi matematik itu bukan kurva, ya. Harusnya perusahaan Z memiliki fungsi. Nah, fungsi penawaran atau fungsi matematika, itu lebay ya, fungsi aja udah. Ini juga sebenarnya salah nih, bukan kurva nih yang bikin soal salah, ya. Jadi perusahaan Z memiliki fungsi. Nah, di soal dibilang fungsi permintaan untuk makanan ringan segini dan kurva penawaran yang saya revisi jadi fungsi sebesar ini. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau kalian tidak kritis pun mengerjakan soal ini tidak akan salah. Tetapi tetap informasinya salah gitu. Jadi saya izin revisi. Sekalipun kalau nanti kalian ujian, kalian nggak ngeh pun, kalian tetap bisa ngerjain, itu tetap jawabannya benar. Tapi tetap saya harus revisi dong kalau soalnya jelas-jelas salah ya. Salah. Kenapa saya berani bilang salah? Karena dibilang fungsi permintaan itu dinyatakan sebagai ini nih. QS sama dengan 1800 tambah 240p. Ini kata-kata soal, ini permintaan nih. Ya, dia bilangnya kurva permintaan ya. Saya udah koreksi ini misalnya fungsi gitu, tapi dia bilangnya permintaan ini. Sedangkan yang penawaran itu seperti ini. Yang penawaran DS 3550 kurang 266p. Nah, kenapa saya berani yakin ini tuh yang ini dia kebalik gitu. Meskipun kebalik tetap nyari equilibrium sama nggak signifikan gitu. Maksudnya nggak ada pengaruhnya. Kenapa saya berani yakin ini kebalik soalnya? Bukan gara-gara oh ini D nih berarti demand. Enggak bukan itu. Karena lihat aja dari slope-nya. Ini kan berarti delta Q per delta P negatif, berarti ada negatif nih. Korelasi yang negatif antara Q dan P. Jadi kalau harga naik, Q turun. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini nggak mungkin penawaran, ini pasti permintaan. Ya, makanya saya berani revisi soalnya kurva penawaran jadi fungsi permintaan. Sedangkan yang atas itu slope positif nggak mungkin demand. Ya, yang mungkin secara teoritis demand mungkin slope-nya positif, tapi itu hanya barang Veblen, Veblen goods ya. Tapi barang normal nggak mungkin. Ya, barang normal dan sejenisnya nggak mungkin. Jadi saya berani revisi soalnya ya. Tetapi cara mengerjakan tetap sama. Dan ini saya juga mau mengkritisi yang bikin soal ya. Dia pakai simbol QS dan DS ini menurut saya nggak baik gitu. Kalau penawaran QS itu boleh, tapi permintaan DS itu jadinya nggak nyambung. QS sama dengan DS gitu. Ini nggak nyambung. Harusnya dia pakai QD. Atau kalau mau sekalian aja, misalnya ini barang S gitu ya. SS gitu. Terus ini DS, itu boleh tuh. Tapi ini juga ambigu kan, S sama S kan. Nah, biasanya ya memang kami pakainya key. Dan key besar itu biasanya dipakai untuk pasar. Tapi itu oke lah, mau nggak peduli lah itu pasar atau perusahaan, nggak ngaruh lah, cuma simbol. Tapi sebenarnya kalau mau ngikutin aturan, key besar untuk pasar, key kecil untuk perusahaan biar nggak ambigu gitu. Tapi ya udahlah ya. Yang penting nggak fatal cara mengerjakannya. Tetap equilibrium itu ketika demand sama dengan supply. Ya, jadi bikin DS sama dengan QS, masukin ini sama dengan ini. Terserah mau kalian ngerjain ini di depan, ini di sini ya sama aja hasilnya kan. Dapatlah 506p sama dengan 1750. Nah, di sini memang tidak dikatakan bahwa P itu dalam satuan ribuan. Ya. Oh, ada sorry. Ya, ada harga dalam ribuan rupiah. Nah, pokoknya kalau kalian cari P, nah sebenarnya secara logika gini, sebenarnya kalau ada soal koma-koma, idealnya tidak boleh dibulatkan. Ya. Kenapa tidak dibulatkan? Karena gini, misalnya nih, ini kan misalnya anggap hasil perhitungannya 3,46. Benar-benar 3,46 ya. Saat saya kali 1000, hasilnya adalah 3460. Tapi kalau hasilnya adalah 3,459, memang ini kalau dibuletin 46 juga, 3,46 kalau dibuletin 2 desimal. Tapi apa yang terjadi kalau dikali 1000? Hasilnya 3459, kan ada perbedaannya. Tapi biasanya kalau di soal PAI yang saya perhatikan, mereka sangat ceroboh dalam pembulatan. Jadi dan sebenarnya intinya kalian bisa tahu kenapa saya harus bulatkan 2 aja. Karena logikanya dari sini kelihatan nih persamaannya tuh batasnya sampai 2 desimal. Sisanya udah 0. Oh, berarti kita cukup buletin 2.
Saya nggak tahu nih, saya lupa pas ngerjain ini. Apakah kayaknya sih masih 3,45 sekian gitu atau 3,46 sekian, tapi yang jelas cukup dibulatkan dua desimal lalu dikalikan 1000 gitu. Hasilnya berarti harga 3.460. Nah, sebenarnya kalau nanti ujian kan soalnya pilihan ganda. Kalau kalian merasa udah mepet, udah langsung pilih opsi A. Atau kalau kalian masih banyak waktu pun langsung pilih A aja. Karena kan nggak ada pilihan lain kan yang harganya 3.460, beda jauh semua. Nah, tapi saran saya adalah kalau kamu udah pilih A, nah saya nggak tahu cara ngerjain kalian gimana. Kalau saya tipe orang yang kalau mengerjakan ujian tuh nyoret-nyoret lembar soal, gitu, ya. Eh, apa? Nyoret-nyoret lembar soal, lalu saya itu apa namanya? Saya itu setelah nyoret-nyoret lembar soal, saya baru ngelinkerin di LJK-nya, di lembar jawaban komputernya. Nah, kalau ada waktu yang kebanyakan, baru deh, supaya kalian make sure jawabannya A, boleh tuh kalian masukin informasi P ke Q. Itu saran saya. Jadi kalian biar hemat waktu, karena biasanya itu ujian itu kurang waktu. Jadi kalian cukup ngerjain sampai P aja gitu maksud saya. Karena di opsi jawabannya P-nya udah spesifik 3,46 tuh yang ini gitu. Nah, jadi setelah udah dapet 3,46, langsung aja pilih yang A. Nah, tapi kalau ada waktu yang banyak, ya kalian bisa masukin informasi P 3,46 ke persamaan Q. Bebas mau masukin yang ke sini atau ke sini itu sama aja. Ya, nanti dapat hasilnya Q-nya segini. Dibulatkan juga. 2630. Nah, ini kebetulan Q-nya bener-bener nggak ada koma. Jadi kalian sebenarnya udah nggak usah pikirin dua. Sebenarnya harus dipikirin sih dua desimal di belakang, karena kalau misalnya 2630,5 harusnya sih 2631. Nah, tapi biasanya kalau di ujian itu jarang dia jebak gitu. Maksudnya ada opsi yang 2630, ada yang opsi 2631. Jadi kalian nggak usah mikir gitu. Ya, maksudnya kalau ada 2630,5 ya udah terserah di jawaban mau dia bikin 2630 kayak mau dia bikin 2631, pilih aja yang apa yang ada gitu. Ya. Nah, kebetulan ini 04 dibulatkan juga ke 2630. Jadi jawaban yang udah pasti yang A ya. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk nomor 24. Terima kasih atas perhatiannya.